warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid Auladi dan juga Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Morning Talk, sahabat Magnet Rezeki yang senantiasa hadir di setiap Sabtu pagi ya. Kita sama-sama meluangkan waktu dan belajar ya, untuk bisa terus memperbaiki diri ya, istiqomah memperbaiki diri. Baik, ya saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sudah beberapa ya yang rame nih di chat Zoom ya. Ada Mbak Riana, Mbak Nurul, Pak Ahmad Susanto, Ibu Eni, Bu Irawati, Bu Siti Mariam, Bu Lydia, dan Pak Pira. Masya Allah. Ya, waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa paginya ya. Mudah-mudahan hari ini senantiasa semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Begitu pula ya, begitu pula di Facebook nih ya. Masya Allah, sudah ada 24 orang juga ya. Ada Pak Afrizal, Ibu Karniati, Bunda Disa, Bunda Sri ya, Ibu Diajeng Pipi, Bu Ismi, Bu Rina, Uni Linda, Ibu Ismi, Ibu Ulya, Ibu Wahyu, dan Dok Safa, Ibu Safa mungkin ya, Ibu Haryati, Bu Eva, wah Masya Allah, Ibu Komsatun pun dari Singapura nih senantiasa ya membersamai kita semua, Ibu Novita, Bu Nur Laila, Masya Allah, Bu Ani Rahman, terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ada yang belum tersebut ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya, dan Alhamdulillah di pagi hari ini telah hadir juga di Zoom nih 50 orang, luar biasa ya. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja kajian kita pagi hari ini. Sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Bapak Ibu semuanya, perkenalkan ya, udah sering melihat Mbak Anggi gitu ya. Ya, saya dengan Anggi Pranita, mungkin ada yang baru bergabung, selamat bergabung saya ucapkan, dan selamat kita menjemput ilmu Allah. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, yang para pejuang ilmu ya, yang senantiasa semangat untuk terus kita menjemput ilmu Allah, hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan malaikat senantiasa membersamai acara kita dan Allah meridhoi acara kita sehingga kita semua semakin diberikan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya Bapak Ibu semuanya, seperti biasa di Saturday Morning Talk Spiritual Journey ini kita membahas materi-materi yang terkait spiritual ya. Tapi sejak sesi ke-14 ya, alhamdulillah kita masuk ke pendalaman ilmu magnet rezeki ya. Mungkin yang baru di sini belum mengenal ilmu magnet rezeki, ini adalah ilmu yang diramu ya, atau di founderi oleh Ustadz Nasrullah, dan kami ya, saya dan Pak Farid nih alhamdulillah seorang bagian dari Certified Trainer Magnet Rezeki yang di sini sama-sama ya ingin mencapai visi dari Ustadz Nasrullah dan Yayasan Magnet Rezeki, yaitu mencapai 2 juta ilmu pengamal magnet rezeki ya. Meskipun di acara-acara seperti ini ya via virtual, dan alhamdulillahnya secara virtual seperti ini malah kita bisa saling menjangkau sahabat-sahabat yang lebih luas lagi ya, nggak hanya mungkin di internal saya atau daerah Pak Farid, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh Nusantara nih, ada yang sampai Singapura dan ada yang sampai Malaysia, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu semuanya, seperti biasa di awal sesi kita akan masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah mengirimkan sebelumnya, dan akan dibahas oleh Pak Farid. Baru kemudian nanti di setengah jam berikutnya kita akan masuk ke sesi materi, dan ini kita akan melanjutkan sesi hakikat dunia bagian keempat ya, dan mungkin bisa jadi ini sepertinya bagian terakhir ya kalau kita bisa menyelesaikannya di sesi pada pagi hari ini. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja kajian kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Farid untuk seperti biasa membukanya dengan doa. Pada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Parita Consulting-nya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau meninggal kecuali di dalam keadaan Islam. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, keberkahan, kelimpahan dalam segala hal yang sampai detik ini, sampai hari ini, sampai pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kelak di yaumil akhir Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan pembacaan doa. Seperti biasa, kita meminta kepada Allah supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul memberikan manfaat yang sangat positif, memberikan kebahagiaan, meningkatkan keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezekinya kepada mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikannya bagi mereka semua, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah aku ilmu-Mu yang sangat baik. Berikanlah kami kemudahan di dalam belajar, berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita juga senantiasa berdoa, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kepada teman-teman, kepada siapapun yang pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat, yang pada saat ini juga barangkali masih ada yang terkena COVID-19, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada sesi terakhir, ya, sesi terakhir tentang hakikat dunia ini. Kita belajar tentang magnet rezeki, ya, sudah sekian banyak episode yang kita lakukan, kemudian juga kita sudah belajar banyak ilmu-ilmunya, jurus-jurusnya, dan pada saat ini kita belajar tentang hakikat dunia.
Ini adalah kali keempat gitu ya untuk materi ini. Dan kita tahu, kita belajar sama-sama kemarin bagaimana apa yang kita kejar dari dunia, bagaimana kehidupan dunia itu sesungguhnya seperti apa. Kemudian banyak hal-hal yang kita bisa pelajari kemarin di episode-episode sebelumnya. Enaknya itu juga cuma sebentar, semuanya akan berakhir pada titik yang sama. Kemudian kita juga melihat adanya paradok-paradok dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana cara kita bersikap menghadapi dunia yang memang pada faktanya demikian? Pada kenyataannya seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita harus mencoba untuk belajar, mensikapi dunia ini seperti apa. Kira-kira gitu gambarannya. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, sebetulnya hidup yang seharusnya tentang dunia ini, bagaimana cara kita mensikapi dunia ini, cuma satu saja, yaitu bagaimana cara kita mencari ridho Allah. Seluruh kehidupan kita itu harusnya lari untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah, Allah itu adalah tujuan terakhir yang harus kita tuju. Station yang terakhir, the last station yang kita harus cari, dapatkan itu adalah ridho Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa mendapatkan ridho dari Allah, maka semua hal yang ada di dunia ini bakal selesai. Sebesar apapun persoalan kita, sebesar apapun masalah kita, setidak sederhana apapun persoalan kita, itu akan selesai. Kenapa? Karena ketika Allah ridho dengan kita, maka semuanya akan menjadi sangat mudah. Ilustrasinya sudah pernah kami sampaikan di kajian-kajian sebelumnya ya, bahwa misalnya seperti seorang anak kecil ketika dia punya persoalan, terantuk batu dan sebagainya, ketika punya orang tua yang sayang dengan dia, maka anak itu akan ditolong. Akan dibersihkan lukanya, akan diobati lukanya, kalau perlu diantar ke rumah sakit siapa? Orang tua. Kenapa orang tua melakukan seperti itu? Karena dia sayang dengan anaknya. Ibaratnya dia ridho dengan anaknya. Demikian juga dengan Allah. Ketika Allah sayang dengan kita, apapun yang terjadi di kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan kondisi kehidupan kita, Allah pasti akan berikan solusinya. Sederhana sekali. Kejar ridho Allah. Hidup yang seharusnya itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah? Nah, ini yang kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kita tahu targetnya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah. Kita tahu tujuan akhir kita, final destination-nya itu adalah mendapatkan ridho Allah. Tetapi bagaimana cara mendapatkan ridho Allahnya, itulah yang akan kita bahas ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah? Ya, ini saya pindah dulu supaya kelihatan jelas di layarnya. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Kita melihat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Salah satu cara bagaimana kita mendapatkan ridho Allah, bukan salah satu cara, satu-satunya cara bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah, bisa mendapatkan perkenan dari Allah, adalah kita mencoba selalu mencari akhirat. Urusan akhirat itu harus menjadi urusan the first. Yang pertama adalah akhirat. Yang pertama dan satu-satunya ya, itu adalah akhirat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah,
Kenapa di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini akhirat itu menjadi nomor 1. Disebut akhirat baru dunia belakangan. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini meminta kepada kita, menyuruh kepada kita untuk kita mendahulukan akhirat. Urusan akhirat. Maknanya kalau kita terjemahkan secara umum, terjemahkan dengan bahasa yang bebas, Allah itu nomor 1. Allah lagi, kemudian Allah, dan Allah lagi. Jadi maknanya apa? Mari target hidup kita itu semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Mari tujuan hidup kita itu adalah menuju kepada cahaya ilahi. Menuju kepada Allah, menuju kepada mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah akan memberikan ridho kepada kita kalau kita mencoba fokus kehidupan kita untuk mencapai kehidupan di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Namun Allah juga tidak menafikan bahwa kita ini sudah ada di dunia. Kita itu sudah terlanjur hidup, dilahirkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada kita hidup di dunia. Lalu Allah mengatakan walatan sanasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Kalau kita membahas dari ayat ini jelas bahwa prioritas kita itu adalah kehidupan akhirat, mencari ridho Allah. Tetapi dengan cara apa ya? Kamu juga jangan lupakan bagianmu di dunia. Kamu juga harus berikhtiar, kamu juga harus bekerja, kamu juga harus menjemput rezeki, kamu juga harus berikhtiar mencari kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Tetapi ingat, kehidupan dunia itu sifatnya adalah sementara. Kayak yang kemarin itu kita bahas selama 3 episode sebelumnya. Kenikmatannya itu sementara, ketidaknikmatannya juga sementara. Semua kehidupan akan berakhir yang sama gitu kan. Kemudian apa yang kita cari di dunia ini, nilai dunia itu seperti ibaratnya kita mencelupkan jari kita ke dalam air laut, lalu kemudian kita angkat jari kita. Nah, air yang tertinggal di dalam yang menempel di jari kita itulah dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang seluas lautan samudra yang begitu dalam, begitu luasnya. Ingat bahwa dunia ini tidak seberapa. Nilainya itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan juga dari fima atakallahu darul akhirah. Walatan sanasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi maknanya secara sederhananya akhirat itu 70% lah ya, 30% itu adalah kehidupan di dunia. Jadi maknanya ketika kita mengatakan akhirat 70% itu berarti bahwa fokus kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, target kehidupan kita itu seharusnya adalah menuju ridhonya Allah, menuju kehidupan akhirat yang jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman, rekan-rekan KKA rahimakumullah, kemudian apalagi yang dikatakan oleh Allah, berbuat baiklah kepada orang lain sesuai dengan jurus ilmu magnet rezeki, merawat terumbu karang, bagaimana kita memuliakan orang lain. Jadi rezeki itu datangnya dari mana? Kalau kita bicara jurus ilmu MR, magnet rezeki itu pintu yang terbaik, pintu yang terbesarnya adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa merawat terumbu karang, ketika kita bisa memberikan kenikmatan, kenyamanan bagi orang lain, bahagiakan orang lain, muliakan orang lain, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Ya ini Al-Qasas ayat 77. Dan kemudian janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini jelas sekali bagaimana cara kita hidup menuju kehidupan akhirat. Bagaimana cara kita fokuskan diri kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Itulah cara kita hidup di dunia yang fana ini. Itulah cara kita bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia, insya Allah. Ya, bahagia lahir dan batin, insya Allah husnul
khotimah. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan ganjarannya adalah surga yang paling indah. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ridho dari Allah? Ini ada orang mengatakan ini hadis, tapi ada sebagian mengatakan bahwa ini bukan hadis. Ini adalah kalimat-kalimat yang dari orang-orang bijak, ya. I'mal lidunya ka'annaka ta'isu abadan, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Ya, ini ada yang mengatakan ini hadis, kemudian ada yang memahamkan kepada kita bahwa kita mesti menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Ikmali dunia ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kita itu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Tetapi riwayat yang lebih kuat mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan tentang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ya, bukan tentang menyeimbangkan dunia dan akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, yang dimaksud dengan bekerjalah bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, bukan seperti itu maknanya. Jadi riwayat yang lebih kuat mengatakan bahwa kalau kamu itu masih punya harapan untuk hidup besok pagi, maka kejar dunia itu jangan ngosok. Mengejar dunia itu jangan habis-habisan. Mengejar dunia itu tidak perlu banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang. Tidak perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kenapa? Karena masih ada esok hari yang akan kamu bisa meneruskan pekerjaanmu. Ketika malam tiba dan Allah mengatakan malam itu adalah bagian untuk kita beristirahat, ya sudah, berhenti beristirahat. Karena apa? Tubuh kita juga punya hak untuk beristirahat. Kita menzolimi diri kita sendiri kalau kita tidak memberikan kesempatan beristirahat kepada tubuh kita. Nah, ini riwayat yang paling kuat mengatakan seperti itu. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Maknanya apa? Ketika kita berpikir bahwa besok kita akan mati, maka hari ini kita pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik saja. Karena kita tahu besok bahwa kita akan mati. Besok ajal akan menjemput kita. Sehingga apa? Kita tidak pernah berpikir. Kita tidak pernah sempat melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dosa, maksiat, dan sebagainya. Itulah seharusnya yang kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, utamakan kehidupan akhirat. Ya, 70% hidup kita ini adalah untuk akhirat, untuk mencari ridho Allah. 30%-nya ya kita lakukan untuk berikhtiar. Berikhtiar menjemput rezeki, menjemput kehidupan yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana cara berikhtiarnya? Tidak mesti ikmal lidunya ka'annaka ta'isu abadan, itu bekerja keras, banting tulang sehingga kita lupa dengan Allah. Tidak demikian. Perlu ada istirahat, lakukan yang terbaik, dan berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa berada dalam koridor Allah, di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita akan mati esok pagi. Siapapun yang tahu bahwa besok pagi bakal mati, maka kita pasti akan bersiap-siap. Itu saja, sederhana, bagaimana menghadapi kehidupan dunia yang sebetulnya ini godaannya banyak, yang menggoda, dan banyak orang yang tergoda untuk terjerumus dalam kehidupan dunia yang sebetulnya fana, sebetulnya tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna. Tetapi kenyataannya kita sering lebih mementingkan kehidupan yang tidak sempurna daripada kita mendapatkan kehidupan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kalau kita sudah terlanjur seperti itu selama ini, mumpung masih ada waktu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah kehidupan kita.
Mari kita mindsetnya kita rubah, kita perbaiki mindsetnya itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah, mari kita lanjutkan ya. Bagaimana hidup yang seharusnya ya. Kejar ridho Allah, itu yang saya jelaskan tadi. Mari kita mengejar ridho Allah, kita mencari kebahagiaan akhirat. Itu jelas sederhana dari Al-Qasas ayat 77 tadi. Ya sudah kita jelaskan secara gamblang di depan. Kemudian yang kedua, dunia adalah ladang amal kebaikan. Jangan lupakan bahagianmu di dunia. Jadi maknanya apa? Dunia ini adalah ladang amal kebaikan. Dunia ini adalah tempatnya orang untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Saya belajar dengan beberapa guru, ada ilmu apa ya, tasawuf lah, atau ini saya belajar dari beberapa orang yang mengamalkan, ingin jadi seorang sufi. Ketika kita nanti wafat ya, ketika kita nanti berada di akhirat, di yaumil akhir, kemudian kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasannya apakah surga atau neraka? Itu adalah tergantung dari apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ini ilmunya memang bagi saya juga sangat tinggi gitu ya. Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa hakikat kehidupan itu, hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika kita di dunia. Karena hidup di akhirat itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa bukan kehidupan yang sesungguhnya? Kehidupan akhirat itu kita bisa mendapatkan surga atau neraka tergantung kepada apa yang kita lakukan selama berada di dunia. Jadi maknanya apa? Kalau kita mengatakan dunia adalah ladang amal kebaikan, hayu, sesungguhnya kehidupan kita itu yang paling hakiki, hakikatnya yang paling penting itu adalah ketika kita berada di alam dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan di dunia yang kita lakukan saat ini sebelum ajal datang menjemput kita, itulah yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Bukan nanti sebetulnya, tetapi yang sekarang. Nah, bagaimana hubungannya dengan kita harus mencari kehidupan akhirat? Artinya apa? Kehidupan akhirat itu apa yang ingin kita capai? Kita mau dapatkan surga atau mau dapatkan neraka? Kehidupan itu yang ingin kita kejar. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih waras lah bahasanya gitu ya. Kalau kita masih menjadi orang yang beriman, siapapun pasti tahu maknanya apa. Kita hanya ingin mendapatkan surganya Allah. Bahasanya kan seperti itu. Kalau ingin mendapatkan surganya Allah, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan mengoptimalkan kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam amal baik. Memaksimalkan semua perbuatan baik kita. Supaya apa? Ketika nanti di akhirat, maka kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita belajar tentang satu ayat Al-Quran, ya, pemaknaannya itu juga bisa jauh kemana-mana, bisa melebar kemana-mana. Tetapi intinya tetap satu, mengkerucut. Fokusnya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokusnya adalah bagaimana kita ingin mendapatkan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu cuma ada dua, satu surga, satu neraka. Mana yang kita pilih? Kalau kita jelas pilihannya adalah surga, maka selama kehidupan di dunia ini, hayo berbuat secara maksimal, semaksimal mungkin, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Bagaimana kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana sebenarnya kehidupan kita itu. Simple banget sebetulnya kehidupan kita itu kalau kita tahu ilmunya. Nah, sekarang kita belajar ilmu ini, belajar bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang simple gitu, kita pelajari. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan KKA rahimakumullah. Syarat yang berikutnya supaya hidup
ini mendapatkan ridho Allah, berprestasi di segala bidang untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Ini Al-Qasas ayat 77, berbuat baik kepada orang lain. Ilmu MR-nya adalah merawat terumbu karang. Ilmu yang kita sebutkan, yang kita pelajari adalah bagaimana cara supaya orang lain itu mendapatkan manfaat dari kehadiran kita di dunia ini. Berprestasi di segala bidang. Bapak ibu seorang karyawan berprestasi sebagai karyawan yang terbaik. Seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, pengusaha muslim, pengusaha yang betul-betul berusaha, ya, berdagang, berwirausaha untuk mendapatkan ridho Allah. Sebagai seorang karyawan, seorang pekerja apapun jabatannya, mau jabatannya presiden, direktur, CEO kah, ya, atau COO kah, atau mungkin hanya sekelas office boy sekalipun, atau cleaning service sekalipun, lakukan pekerjaan kita itu dengan sangat baik. Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi orang lain. Apapun itu profesi kita. Profesi kita sebagai seorang trainer, pengajar, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan segenap kemampuan kita, berikan yang terbaik. Atau profesi kita sebagai seorang ibu rumah tangga saja, misalnya sebagai orang yang tidak punya profesi yang di luaran, lakukan tugas kita, fungsi kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang terbaik, membahagiakan pasangan kita, membahagiakan anak-anak kita, membahagiakan keluarga kita. Apapun profesinya, maksimalkan kebaikan kita, lakukan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Supaya memberikan manfaat bagi orang lain. Sederhana saja. Ketika semua orang, setiap orang, paling tidak setiap umat Islam, kaum muslimin, muslimat, berpikiran seperti ini, kejar ridho Allah, kemudian melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, lalu membahagiakan dan memberikan manfaat bagi orang lain, maka dunia ini bakal aman, dunia ini bakal nyaman, apalagi kita tahu hakikat dunia seperti apa. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya bersifat sementara. Nilainya pun tidak seberapa dibanding dengan kenikmatan di akhirat nanti. Semuanya akan berakhir pada titik yang sama. Lalu apa yang menjadi persoalan hidup kita kalau kita sudah paham dengan hakikat dunia? Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana hidup yang seharusnya. Saya jamin ketika kita sudah tahu hakikat dunia seperti apa, kemudian bagaimana hidup yang seharusnya, maka saya berani jamin 1000%, 1000% kalau orang Melayu mengatakan seperti itu, hidup kita bakal tenang, hidup kita bakal nyaman, hidup kita bakal bahagia. Inilah sederhananya di dalam kehidupan kita. Sederhana, simple hidup itu kalau kita tahu ilmunya. Sederhana, simple hidup kita itu kalau kita memang hidup dengan cara Allah. Hidup dengan cara Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting lagi, menjaga alam semesta ini sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Bencana datang bertubi-tubi di tempat kita. Banjirkah, kelimpahan air, ada tsunami, kemudian ada gempa bumi, kemudian ada gunung meletus. Kalau kita melihat dari kacamata awam, kacamata ilmiah, sesuatu itu terjadi karena memang ada keseimbangan alam yang tidak lagi terjaga dengan baik. Ada keseimbangan alam yang terganggu. Tidak mungkin banjir kalau aliran airnya itu bisa dijalankan dengan sangat baik, bisa diatur dengan sangat baik. Kemarin banjir besar di Kalimantan Selatan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita mau jujur, kalau kita mau menggunakan citra satelit, foto gitu ya, itu bekas-bekas tambang itu luar biasa. Apakah bekas tambang itu kemudian dilakukan reboisasi, penghijauan kembali, dikembalikan lagi fungsinya seperti semula? Ternyata tidak. Ketika itu tidak dilakukan, yang terjadi banjir. Bukan salah Allah, salah kita. Kita yang salah. Kenapa? Karena kita hanya mencoba mengeruk kekayaan alamnya tanpa menjaga keseimbangan alam itu.
Bukankah Allah sudah menciptakan alam ini dengan sangat sempurna, seimbang, berpasang-pasangan. Ada siang, malam, laki-laki, perempuan, ada baik, tidak baik, dan seterusnya. Ketika satu keseimbangan itu tidak terjaga lagi dengan baik, maka yang terjadi apa? Ya sudah, seolah-olah alam itu murka kalau bahasa kita. Allah mengatakan ketika kita tidak menjaga alam, maka silahkan saja. Ya, bencana itu akan datang. Bencana itu akan datang kepada kita silih berganti, datang susul menyusul. Kenapa? Karena kita tidak menjaga alam ini dengan sangat baik. Jadi jangan salahkan siapapun, karena kita sendiri yang tidak menjaga alam dengan sangat baik. Nah, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana cara kita ini mengelola harta? Ini yang paling menarik, ini yang paling penting. Kenapa saya katakan paling menarik? Karena inilah yang menjadi target kehidupan kita. Yang menjadi target kehidupan kita, gitu ya. Saya akan sampaikan bahwa sebagai seorang umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, ketika kemarin kita berbicara tentang hakikat harta, tentang hakikat dunia, ya, tadi dikatakan juga dalam Al-Qasas ayat 77, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kenikmatan dunia jangan engkau lupakan. Tidak berarti bahwa orang Islam itu tidak boleh kaya. Orang Islam itu harus kaya. Saya tidak berani mengatakan wajib kaya, ya. Harus kaya. Orang Islam itu harus punya materi yang berlimpah, harus punya harta yang banyak. Kenapa harus seperti itu, gitu? Karena kalau kita tidak punya harta, kalau kita tidak punya materi, ya, kalau kita tidak punya apa-apa, lalu bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk kepada Allah? Sementara sholat saja ibadah yang paling mendasar, paling wajib, satu-satunya ibadah yang akan menentukan kehidupan kita itu akan baik atau tidak. Itu kan juga perlu baju, perlu pakaian. Laki-laki itu perlu sarung, perlu celana. Perempuan tuh perlu mukena gitu ya. Kalau kita menghadap Allah dengan pakaian ala kadarnya, apalagi tidak bersih, pakaian kerja yaitu, pakaian santai yaitu, ketika kita sholat juga menggunakan pakaian itu, rasa-rasanya tidak pantas kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bisa dikategorikan sholatnya sah, walaupun sepanjang syarat dan rukun sholatnya kita jalankan, kita lakukan, kita sah sholatnya. Tetapi dari sisi kepantasannya itu rasanya nggak pantas. Misalnya kita sholat pakai kaos oblong itu t-shirt yang mungkin sudah kurang bagus, yang kita pakai buat kerja juga, kita pakai buat tidur juga, lalu kita pakai untuk sholat gara-gara kita tidak punya pakaian yang lain. Ya memang kalau kondisi seperti itu apa boleh buat, kondisi darurat. Tetapi kalau kita punya kemampuan, punya materi, dan kita memang harus punya harta, kita memang harus punya uang, untuk apa? Membeli pakaian yang pantas, membeli pakaian yang sopan gitu ya. Sopan untuk apa? Sopan untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sederhana sholat. Yang kedua, ketika kita berzakatnya, zakat itu kan mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kita berikan kepada para mustahik zakat. Maknanya apa? Ketika kita tidak memiliki harta, ketika kita tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki materi, maka kita tidak akan bisa menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Berarti kita akan dinisbatkan menjadi seorang mustahik, diberikan zakat. Bagaimana cara kita bisa memberikan zakat? Ya mesti punya uang. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala sedekah materi? Ya kita mesti mendapatkan uang. Kita mesti punya materi kalau kita ingin mendapatkan pahala sedekah. Apalagi kalau misalnya kita harus beribadah haji yang sifatnya wajibnya seumur hidup cuma sekali bagi yang mampu. Siapa di antara kita umat Islam yang tidak pernah punya cita-cita naik haji? Semua pasti punya cita-cita ingin naik haji untuk melengkapi rukun Islam kita, ya, untuk melengkapi ibadah kita, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ya, kalau kita bisa melengkapi semua
semua persyaratan dalam kehidupan kita, alangkah bahagianya kita. Dan ingat, yang namanya naik haji itu adalah perlu biaya, perlu uang yang tidak sedikit juga. Baik untuk kita berangkat ke Mekahnya, baik itu juga untuk biaya orang-orang yang kita tinggalkan selama kita beribadah haji di Mekah sana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang Islam itu harus punya kekayaan, harus punya materi, harus punya harta. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita bahagia itu secara maksimal? Karena apa? Ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu harta. Namun demikian, ketika kita memiliki harta, memiliki materi, memiliki uang, kita harus pandai untuk memanagenya. Kita harus pandai untuk mengaturnya. Pertama, mencintai secukupnya. Harta itu cintai secukupnya. Cari harta semaksimal mungkin, silahkan. Jadi orang yang paling kaya di dunia itu juga silahkan. Lakukan dengan cara-cara yang terbaik, tetapi ingat, cintai secukupnya. Kenapa kita mesti mencintai secukupnya? Karena kalau kita mencintai terlalu berlebihan, yang terjadi apa? Maka fokus kita, kecenderungan kita itu hanya kepada harta, hanya kepada materi. Maka bisa jadi Allah akan kita lupakan seperti biasanya. Ketika kita terlalu mencintai harta, kita bisa melupakan Allah. Ketika kita terlalu sibuk dengan urusan bagaimana mencari harta, maka kita bisa melupakan Allah. Itu yang tidak boleh terjadi. Sederhana saja, ketika kita pun punya pasangan, misalnya punya suami atau istri, saking cintanya kita dengan pasangan kita, lalu kita kerangkeng dia di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana. Harus selalu berduaan dengan kita. Yang terjadi apa kira-kira? Marah. Sebagai seorang manusia yang bebas, punya kebebasan untuk berbuat apapun, gara-gara kita terlalu cinta dengan pasangan kita, lalu kita kerangkeng, ya, kita kurung, kita ikat gitu ya, tidak boleh pergi kemana-mana, ya sudah, dia juga akan marah. Dan pasti akan muncul ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Saking sayangnya dengan pasangan kita, cemburu kita itu, jealous kita itu berlebihan misalnya. Yang terjadi apa? Dia juga nggak akan suka. Karena apa? Pada dasarnya semua manusia itu adalah makhluk merdeka. Makhluk yang memiliki kebebasan untuk melakukan apapun. Tetapi kita sebagai seorang umat Islam, tentu kebebasan kita ini ada batas-batas yang diatur oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintai secukupnya, cintai ala kadarnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini saya suka dengan istilah ini. Minta porter untuk membawa harta kita. Jadi porter ini kuli panggul kalau bahasa Indonesianya itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya pergi ke stasiun kereta api ya, train station, kemudian terminal bis atau bus station ya, atau kita misalnya di airport ya, di airport. Misalnya kita mau bepergian di airport kah atau train station kah atau mungkin bus station kah, seperti itu ya. Kita banyak bawa barang, ada koper, ada bag, kita itu ada 5 bag misalnya, ada 5 tas gitu. Kemudian belum lagi kardusnya besar-besar juga misalnya ada 5. Mungkin tidak kita membawa barang itu oleh 2 tangan kita. Mungkin nggak semua barang yang tadi ada 5 tas, 5 bag, kemudian ada 5 box juga, kita bisa bawa dengan 2 tangan kita. Kan nggak mungkin. Apa yang kita lakukan? Di terminal, di stasiun, di airport, ya, atau ada seaport, atau di pelabuhan laut, itu biasanya juga ada porter, ada tukang panggul. Kasih ke mereka. Suruh bawa mereka. Ya, suruh bawa mereka, dan kita bisa berjalan dengan santai, cuman mungkin cuma handbag saja atau tas tangan saja atau ransel gitu ya, seperti itu aja misalnya. Berikan pada porter, suruh mereka yang bawa, dan kita akan dapatkan barang kita lagi itu setelah kita keluar dari airport atau setelah kita keluar dari stasiun bis atau turun dari bis. Ya, begitu juga dengan harta kita yang kita miliki di dunia. Jangan kita pegang semua.
Berikan kepada porter, titipkan kepada porter, titipkan kepada tukang kuli panggul tadi. Ya. Dan kapan kita ambil? Pada saat kita di akhirat kita akan ambil lagi. Ini adalah ilustrasi yang sangat-sangat sederhana ya. Kita titipkan lewat anak yatim, kita titipkan sedekah kita ke Pak Yatim Piatu, ke panti asuhan. Kita bantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan kita, gitu ya. Kita bayarkan zakatnya, kita bayarkan untuk pembangunan masjid, kita bayarkan untuk pembangunan musola, kita bayarkan untuk beasiswa pendidikan. Titipkan, itu semuanya adalah porter-porter kita. Anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Ya, masjid, musola, sekolah, pendidikan, beasiswa itu adalah porter-porter yang akan membawa harta kita. Dan harta kita akan kita ambil lagi pada saat kita sudah sampai di akhirat. Enteng, ringan, ya, simple, sederhana. Bapak Ibu mau bepergian, mau traveling, kopernya, bagnya ada 5, boxnya, kardusnya ada 5, tidak mungkin dibawa semuanya oleh kita. Titipkan pada porter, titipkan pada porter. 2 porter, 5 porter sekalipun. Ya, pada saat kita sampai di kendaraan kita, pada saat kita sampai di pesawat kita, maka semua barang itu bisa kita ambil lagi. Demikian juga dengan harta kita. Porter kita siapa? Kuli panggul kita itu siapa? Fakir, miskin, duafa, yatim, piatu, ya, musola, masjid, wakaf Al-Quran, wakaf air minum, ya misalnya sekolah, pendidikan, beasiswa, itu adalah porter kita. Titipkan harta kita di sana, jangan dipegang sendiri, jangan disimpan sendiri, jangan ditumpuk di rekening kita. Dan semua yang kita titipkan di porter itu akan kita ambil pada saat kita di akhirat kelak. Ya, kalau kita nggak titipkan, kita nggak mungkin sanggup membawa semua itu. Itulah bagaimana cara kita memanage harta kita yang seharusnya itu seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kelola harta kita dengan cara minimalis. Maksudnya dengan cara minimalis itu seperti apa? Pertama, minimalkan barang-barang yang kita simpan di lemari di rumah kita. Ya, minimalkan. Misalnya satu lemari, ini biasanya kaum ibu, kaum hawa itu selalu mengatakan tidak punya baju. Emak-emak itu mengatakan tidak punya pakaian. Padahal kalau mau jujur, buka lemarinya, itu pakaian itu ada mungkin 15, 20, 25, sampai 50 buah pakaian menggantung di lemari pakaiannya. Nggak punya sepatu, padahal ada 15 pasang sepatu di lemarinya. Minimalkan. Dalam arti apa? Simpan barang-barang, baju-baju, pakaian-pakaian, sepatu-sepatu yang kita gunakan saja. Yang kita tidak gunakan, sedekahkan ke orang lain. Berikan ke orang lain. Ya, bagikan ke orang lain. Kita itu kan kadang-kadang beli baju, cuman pakai 1-2 kali, lalu kita simpan. Bilang nggak punya baju. Beli lagi baju yang kedua. Pakai 1-2, simpen. Beli lagi yang ketiga. Itu kalau belinya 1-1. Kalau sekali beli 3, sekali beli 5, bayangkan bagaimana penuhnya lemari kita. Ya. Bagaimana penuhnya lemari kita. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Ketika kita menyimpan sesuatu yang tidak penting itu, hanya akan membuat pikiran kita itu tidak lapang. Banyak amat ya, terasanya nggak begitu lapang gitu. Ini penuh banget, ini lemari gitu, penuh banget, ini rak sepatu saya, Masya Allah. Ayo, minimalkan, simpan yang hanya dibutuhkan saja, yang tidak dibutuhkan kasih ke orang lain. Ya. Kemudian meminimalkan barang yang kita miliki. Semakin banyak barang yang kita punya, semakin banyak barang yang kita punya, maka kita akan semakin berpikir barang apa lagi ya yang kita belum punya. Ya. Simpan yang secukupnya saja. Minimalkan barang yang kita miliki. Kalau kita memiliki terlalu banyak barang, maka yang muncul di pikiran kita itu apa? Barang apa lagi ya yang saya belum punya? Tas berbagai merek,
berbagai ukuran, jam tangan berbagai merek, berbagai ukuran, baju berbagai merek, berbagai ukuran, sepatu berbagai merek, berbagai ukuran. Kita masih sering mengatakan, apalagi ya, merek apalagi yang belum saya punya ya, dari negara mana lagi yang belum saya beli ya, yang harga berapa lagi yang belum saya punya, akan muncul pikiran seperti itu. Tetapi kalau kita meminimalkan barang yang kita miliki, ya jam tangan mungkin 1 atau 2 maksimal cukup. Baju itu ya katakanlah 5 maksimal. Sepatu itu mungkin ya sepatu olahraga, sepatu untuk bekerja, sepatu untuk pesta, udah 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Sehingga apa? Kita tidak dirangsang lagi pikiran kita untuk mengatakan barang apa lagi ya yang belum kita punya. Itulah penyakit yang sering muncul di dalam diri kita. Ya, sesuatu yang menggoda kita, menggoda kita, menggoda kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita mengelola harta kita dengan sangat minimalis? Semakin banyak barang yang kita punya, maka semakin tidak mudah untuk memilih barang yang kita mau. Sederhananya begini. Biasanya emak-emak, kaum ibu yang seperti itu, punya hijab, punya kurung, ya, punya jilbab, 40 biji misalnya gitu ya. Ada kondangan hari ini. Lebih mudah mana memilih hijab dari 40 buah atau memilih hijab dari 10 buah? 40 buah hijab mana yang mau kita pakai hari ini? Bagaimana suasana pestanya? Apa yang pakaiannya yang cocok, sepatunya seperti apa? Itu kan kaum makan seperti itu. Belum biasa minimalis seperti itu. Mudah milih mana? Dari 40 jilbab dengan dari 10 jilbab. Pasti akan memudahkan kita untuk memilih salah satu di antara 10 jilbab daripada 40 jilbab. Oleh karena itu, kenapa kita mesti menumpuk jilbab? Bagikan segera, sedekahkan segera, titipkan di porter-porter kita yang akan kita ambil nanti kelak di yaumil akhir. Ya. Seperti itu, gampang. Berikutnya lagi, bagaimana cara kita meminimalkan harta kita? Semakin banyak barang yang kita miliki, apalagi harganya tidak murah, semakin tidak tenang hati kita. Mau pergi, aduh rumah itu dikunci belum ya. Kenapa? Karena baju kita, laptop kita, handphone kita, jam tangan kita, kacamata kita, mahal-mahal semua. Bagaimana nanti kalau ada pencuri yang masuk? Bagaimana nanti kalau ada perampok yang masuk? Tenang nggak hati kita? Sudah dikunci belum ya pintu kamar? Pintu kamar dikunci, lemari sudah dikunci apa belum ya? Rak sepatunya sudah ditutup atau belum ya? Sudah dikunci belum atau belum ya? Kemudian sudah digembok, kunci gemboknya di mana? Masya Allah, luar biasa. Tidak membuat pikiran kita tenang. Kenapa? Terlalu banyak yang kita pikirkan barang-barang yang mahal. Sederhananya lagi, banjir misalnya. Kita ada musibah, ada bencana, banjir atau gempa bumi, rumah kita kebanjiran, rumah kita misalnya ambruk gara-gara gempa bumi, lalu seluruh harta kita yang mahal-mahal tadi lenyap di telan bumi, shock nggak hati kita? Sakitnya tuh di sini. Aduh, jam tangan saya harga 200 juta. Aduh, sepatu saya yang harganya 15 juta. Aduh, ikat pinggang saya yang harganya 2 juta. Aduh, ya Allah, celana saya yang harganya 400 juta misalnya, kalau ada seperti itu. Aduh, tas saya macam-macam. Aduh, laptop saya, aduh, handphone saya. Semuanya lenyap di telan banjir, semuanya lenyap karena gempa bumi. Apa yang terjadi dengan pikiran kita? Yakin bakal tenang-tenang saja. Yakin bakal oke-oke saja. Saya tidak yakin seperti itu. Itulah makanya kenapa mari mengelola harta kita itu dengan cara yang minimalis. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan rahimakumullah, satu lagi yang terakhir ya. Bagaimana cara kita mengelola harta kita? Tukang parkir dan buang air. Ini konsep yang sederhana. Tukang parkir itu, atau tukang parkir yang jagain parkir mobil kita. Tukang parkir itu bisa memarkirkan mobil yang mahal-mahal. Ada Alphard, ada Mercedes, ada BMW, BMW misalnya. Apalagi, semua mobil mahal bisa parkir di tempatnya dia. Kemudian ketika mobil itu pergi, apakah dia menangis?
Ketika mobil itu diambil oleh pemiliknya, keluar dari tempat parkiran, bayar parkir, apakah tukang parkir itu akan mengatakan, tidak boleh pergi, tidak boleh dibawa, itu mobil saya? Tidak seperti itu. Karena tukang parkir tahu bahwa apa yang ada di tangannya, maksudnya tangannya itu adalah di bawah pengawasannya, di bawah tanggung jawabnya, itu bukan harta dia, itu bukan milik dia. Itu adalah milik orang lain yang dititipkan sementara kepada dia. Tolong jagain. Nanti setelah saya selesai belanja, saya akan ambil lagi mobil saya itu, saya akan pergi. Itu kan prinsip tukang parkir, sederhana saja. Demikian juga seharusnya kita, ketika kita diberikan kelimpahan materi, diberikan harta yang banyak, diberikan uang yang melimpah ruah, ingat bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat bakal diminta lagi oleh Allah. Suatu titik pasti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terlalu berpikir bahwa itu adalah milik kita, harta itu adalah milik kita, itu adalah hak kita, ketika diambil lagi oleh Allah, yang terjadi apa? Sakit hatinya. Tidak nyaman, tidak bahagia. Lalu kapan kita hidup bahagia? Kalau terlalu menggantungkan pikiran kita bahwa harta materi itu adalah milik kita sepenuhnya. Terakhir sekali, buang air. Bapak Ibu, ketika kita buang air kecil, pipis atau kencing, atau kita buang air besar atau pup, pernah nggak kita merasa kehilangan dengan apa yang kita buang? Pernah nggak kita merasa, aduh, itu nggak disiram gitu maksudnya, nggak di flush out, diambil lagi, disimpan di lemari kita supaya tidak hilang, supaya tetap ada di dekat kita? Apakah seperti itu? Demikian juga dengan harta dunia, demikian juga dengan materi. Seperti itu. Mari kita pakai prinsip buang air saja, prinsip pup saja, prinsip pipis saja, kencing saja gitu. Sudah kita buang, ya sudah, kita lewatkan saja. Tidak perlu kita cari lagi, tidak perlu kita ambil lagi, tidak perlu kita pungut lagi. Kenapa? Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, sampai di sini ya untuk pembahasan tentang harta, tentang bagaimana sikap hidup kita terhadap dunia ini. Ini bagian terakhir dari 4 bagian hakikat dunia, hakikat kehidupan kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan Mbak Anggi untuk dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, ya. Ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya, luar biasa ya Bapak Ibu, seperti biasa penjabaran Pak Farid ya. Hidup yang seharusnya ini benar-benar dijelaskan dengan gambaran ya, metafora yang insya Allah semakin membuat kita paham ya, dan juga semakin kita tidak mencintai dunia berlebihan ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid bahwa hidup yang seharusnya adalah yang pertama, bagaimana kita mengejar ridho Allah ya untuk kebahagiaan di akhirat. Lalu juga dunia adalah ladang amal kebaikan ya, untuk kebahagiaan di dunia, berbuat baik kepada orang lain ya, yakni dengan merawat terumbu karang, karena itulah pintu rezeki kita. Dan yang keempat adalah menjaga alam semesta ini yang mungkin kita kadang-kadang kurang sadar ya. Contohnya misalnya kalau dulu ya sebelum pandemi kita berangkat misalnya liburan gitu ya ke puncak ya, dan kan ada waktu-waktunya ya buka tutup begitu ya. Ini pernah saya buka tutup nunggu di sebelum Gadok gitu ya, itu Masya Allah begitu lewat jalanan penuh sampah ya. Orang-orang kenapa nggak membuang sampahnya dulu dalam kantong plastik di mobilnya, tapi semua segampangnya aja dibuang keluar jendela ya. Mau mobil yang biasa sampai Mercy pun juga keluarnya juga buangnya tisunya di luar jendela gitu. Jadi yuk mari sama-sama kita belajar untuk paling tidak kita menjaga alam semesta ini ya. Kalau di luar negeri sana, di Jepang segala macam ya, di Eropa, kita bisa melihat bahwa kesadaran mereka untuk baik kebersihan, menjaga alam itu luar biasa sekali ya. Tapi di kita, yuk kita makanya mulai dari diri kita, karena nanti generasi kita nih akan meneruskan dan melihat teladannya dari diri kita sendiri dulu. Kemudian juga hanya tadi ya terkait dengan porter, bagaimana kalau kita titip-titipkan itu adalah sebagai nanti porter kita yang menyelamatkan kita di akhiratnya. Masya Allah ya, mungkin penggambarannya kita baru ngeh gitu ya, tapi mudah-mudahan membuat kita semakin lapang untuk tadi menitipkan sedekah-sedekahnya, wakafnya, segala macam di porter-porter kita ya, bahwa kita nanti akan mendapatkannya lagi di akhirat sana ya. Karena terkadang
Ada orang yang takut bersedekah, takut wakaf. Kenapa? Karena yang saat ini aja nggak cukup, Mbak Anggi. Gimana mau sedekah gitu ya? Padahal yang ditunggu itu nanti kalau di akhirat sana ya. Jadi mudah-mudahan ini membuat kita semakin ringan untuk senantiasa berbagi ya kepada orang lain. Dan juga tadi terakhir tentang tukang parkir ya dan buang air ya. Jadi kalau sudah keluar udah jangan dirasain lagi, jangan misalnya dicerita-cerita lagi, jangan diungkap-ungkap lagi ya. Ini luar biasa sekali bagaimana kita belajar dari cara penyampaian Pak Farid yang insya Allah membuat kita semakin paham. Dan yuk mari kita Bismillah ya, kita sama-sama saling mengingatkan untuk bisa istiqomah menjalankan ini semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Farid. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair atas pemaparannya ya. Seperti biasa pasti kajian-kajian dari Pak Farid ya menegur banget ya, menegur diri saya sendiri pribadi tentunya ya, banyak hal-hal yang membuat kita harus yuk Anggi perbaiki lagi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga di sini bisa sama-sama memperbaiki dan meraih kebahagiaannya nanti ya. Dan saya lihat nih ada Ibu Redmi 9C, siapa ini Ibu, luar biasa tadi ya nontonnya sama anaknya. Ibu belum diganti nih, Ibu Redmi 9C namanya ya. Nah, ini luar biasa sekali mengajak anak-anaknya segala macam ya. Jadi mudah-mudahan lama-lama sekeluarga ya, satu energi. Kalau di ilmu magnet rezeki kan satu energi ya. Jadi ketularan ya. Jadi mudah-mudahan acara seperti ini tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga bisa sekeluarga sehingga istiqomah kebaikannya pun juga sama-sama seenergi satu keluarga ya untuk meraih keluarga sesurga ya. Oke, luar biasa sekali pagi ini. Alhamdulillah tadi sudah sampai 108 orang Pak Farid di Zoom meeting ini ya. Alhamdulillah. Di Facebook juga tadi ada sekitar 73 orang nih, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bisa mengucapkan satu persatu rasa terima kasih saya atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya di sini. Dan seperti biasa sebelum kita menutup acara ini, mohon izin untuk dibimbing dengan doanya ya Pak Farid. Baik, baik. Silakan. Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa menutup kajian ini supaya kita tetap mendapatkan ridho Allah, supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar dan sholawat kepada Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, di penghujung acara ini aku panjatkan pinta kepadamu, aku bermohon kepadamu, berharap kepadamu, ampunilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, jagalah diriku dan juga saudara-saudaraku ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, damaikanlah hatiku dan hati saudara-saudaraku ini, hingga kami mampu menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi karena Engkau ya Allah. Muliakanlah dan bahagiakan saudara-saudaraku ini ya Allah, jadikanlah mereka pribadi yang senantiasa semangat, pribadi yang senantiasa optimis dan selalu bahagia serta bermanfaat bagi sesama. Ya Allah ya Razak, aku mohon karuniakanlah kepada saudara-saudaraku ini keberkahan-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, rezekimu yang berkah dan melimpah ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, begitupun juga untukku ya Allah. Tatalah hidup saudaraku menjadi lebih baik ya Allah, kokohkanlah hati mereka tetap dalam keimanan padamu ya Allah, begitupun dengan diriku juga ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba memohon jagalah keluarga kami, anak-anak kami, pasangan-pasangan kami di kehidupan dunia dan akhirat.
Jauhkanlah kami dari siksa kuburmu, dari siksa api nerakamu, dan ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon, cintailah kami, cukupi kami rezekimu, lunasi amanah-amanah kami, dan beri kami kekuatan menapaki waktu yang akan menjelang di tahun ini. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Perkenankanlah doaku ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat beraktivitas di weekend ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas doanya ya, dan teruntuk juga kita doakan nih ada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji kesehatannya, ada Mbak Istiqomah ya yang baru saja mengalami kecelakaan kemarin ya. Kemudian juga ada Ibu Dwi Mulyani dan Ibu Tati yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan juga mohon doanya Pak Farid dan juga sahabat-sahabat, om saya di adik Papa ya di Jember juga sepertinya dinyatakan kena positif COVID. Jadi mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa silahkan di on-kan kamera videonya dan kita berfoto ria ya. Ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi hanya untuk supaya bisa saling tahu nih ya. Kadang-kadang kalau nama saja saya kurang hafal ya, jadi paling tidak saya satu-satu melihat fotonya jadi lebih ingat ya, insya Allah. Terima kasih nih ada Ibu Reni, Bu Sri ya, Mbak Mega, Ibu Tati, Masya Allah, Ibu Irma ya, dan lain-lain ya. Oke, seperti biasa kita meminta ridho Allah tadi ya, sesuai dengan hidup yang seharusnya, yaitu kejar ridho Allah ya. Silahkan diangkat tangannya, kita mengejar ridho Allah. 1, 2, 3. Oke, ditunggu, ada 4 layar, sebentar. Oh, Pak Mahmud lagi di jalan, hati-hati ya Pak. Ya, Ibu Arniati, Ibu Ibe, terima kasih. Baik, satu sama dan terhubung nih kalau magnet rezeki ya, di kita tetap yaitu satu untuk Allah dan Allah lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Baik. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Morning Talk, sahabat magnet rezeki, terima kasih banyak atas kebersamaannya ya setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan banyak manfaat yang didapatkan dari kajian hari ini, banyak manfaat yang didapatkan dari kajian Pak Farid ya. Dan semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan dan menebarkan manfaat ya, karena tentu saja kadang-kadang semakin kita dekat dengan Allah, ujian Allah pun juga semakin luar biasa ya, itu sebagai tanda cintanya Allah ya. Jadi kita saling menguatkan, saling istiqomah untuk bisa sama-sama saling mengingatkan di kajian ini, di majelis ilmu ini. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya di pekan depan ya. Kita ucapkan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.